Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fajriani Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nurdina Naziha dengan NIM 210901502036 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang piutang pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, video ini saya buat untuk pengganti UAS tugas akhir pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, selanjutnya, adapun materi yang akan saya jelaskan, yang pertama itu ada definisi utang. Yang materi yang kedua itu ada piutang usaha, dan yang ketiga itu piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan materi keempat itu nilai piutang dalam neraca. Dan yang kelima, piutang di luar usaha, dan materi yang terakhir yang akan saya jelaskan itu contoh soal piutang. Langsung saja pada materi pertama itu ada piutang. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu piutang. Nah, dapat dilihat bahwa piutang atau akun receivable adalah hak perusahaan kepada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang biasanya digolongkan ke dalam kelompok piutang usaha dan piutang di luar usaha. Untuk keperluan fiskal, sebaiknya sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan istimewa. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mempermudah fokus dalam mengetahui WP atau wajib pajak, melakukan penghindaran pembayaran pajak melalui penetapan harga transfer atau transfer pitching. Selanjutnya, adapun menurut dari Mardiasmo 2016 bahwa piutang adalah tagihan yang timbul dari penjualan barang, dagangan, dan jasa secara kredit. Sedangkan menurut GIR 2017 adalah piutang itu tuntutan kepada pelanggan dan pihak lain untuk memperoleh uang, barang, dan jasa tertentu pada masa yang akan datang sebagai akibat penyerahan barang atau jasa yang dilakukan saat ini. Berdasarkan definisi piutang di atas, menurut para ahli, bahwa piutang dapat disimpulkan di mana piutang merupakan jumlah yang akan ditagih dari pelanggan yang akan timbul akibat penjualan atau penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan yang dilakukan saat ini, yang mengakibatkan adanya tuntutan kepada pelanggan atau pihak lain di masa yang akan datang. Selanjutnya, materi yang kedua itu ada piutang usaha. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa piutang usaha atau akun receivable meliputi piutang yang timbul karena adanya penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Pada piutang ini, seluruhnya dapat dimasukkan ke dalam aset lancar dengan syarat jangka waktu penagihannya kurang dari 1 tahun atau 1 siklus usaha normal. Nah, di sini piutang usaha terjadi akibat transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa untuk kegiatan usaha normal perusahaan. Utang usaha terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Piutang dapat dicatat jika barang telah diserahkan dalam usaha pelayanan jasa. Piutang dicatat pada saat pelayanan jasa dilaksanakan. Nah, di sini pada umumnya piutang seperti ini tidak disertai di suatu surat-surat perjanjian yang formal. Akan tetapi, ada kalanya bentuk piutang usaha dinyatakan dalam bentuk surat dagang komersial, yaitu wesel tagih. Piutang yang dapat ditagih dalam 1 tahun dapat digolongkan ke dalam aset lancar, sedangkan piutang yang tidak dapat ditagih dalam 1 periode dapat digolongkan pada aset-aset lain. Nah, di sini
Wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak atau PKP wajib memungut PPN atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukannya. Nah, dalam akuntansi komersial, Will dan Code menjelaskan bahwa sering terjadi pemberian potongan perniagaan atau trade diskon, di mana potongan yang diberikan pada saat terjadi transaksi penjualan dengan mengurangi harga jual. Nah, maksudnya itu dari potongan tunai atau cash diskon, di mana potongan yang diberikan kepada pelanggan dengan tujuan agar pelanggan segera melakukan pembayaran tagihan. Nah, adapun menurut dari Wigen, Kimmel dan Kyoso 2011 bahwa pembentukan estimasi penyisihan piutang tak tertagih dapat didasarkan pada dua persentase. Yang pertama itu ada persentase penjualan di mana income statement approach dan yang kedua itu persentase piutang usaha atau balance sheet approach. Nah, selain itu, perusahaan dapat membuat analisa umur piutang atau aging schedule of account receivable, di mana yang menerapkan persentase yang berbeda untuk berbagai kategori umur piutang. Selanjutnya, materi yang ketiga itu ada piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Nah, di sini piutang istimewa itu bisa dijelaskan bahwa piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak di mana perusahaan mempunyai hubungan yang sangat istimewa. Di mana hubungan istimewa itu dapat merupakan memiliki atau menguasai. Nah, piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti penjualan atau pengalihan barang, jasa, sewa, penjaminan, dan penyelesaian oleh perusahaan atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya itu ada penyajian pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa diatur juga dalam Sub-Etap 2009 apabila terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka kita harus diungkapkan sifat dari hubungan tersebut. Juga informasi yang diperlukan terhadap transaksi dan saldonya untuk memahami dampak potensial hubungan tersebut terhadap laporan keuangan. Nah, di sini pengungkapan tersebut itu meliputi ada 4. Yang pertama itu ada jumlah transaksi, dan yang kedua itu ada jumlah saldo, di mana jumlah saldo ini terdiri dari 2. Yang pertama itu ada syarat dan kondisinya, termasuk jaminan dan sifat pembayaran yang disediakan dalam penyelesaian. Dan yang kedua itu ada rincian jaminan yang diberikan atau diterima. Dan yang ketiga itu ada penyisihan kerugian piutang tidak tertagih terkait dengan jumlah saldo piutang. Dan yang terakhir itu di mana beban diakui dalam periode yang diberikan dengan piutang ragu-ragu yang tempo dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, yang keempat itu nilai piutang dalam neraca. Pada nilai piutang dalam neraca ini bisa dilihat bahwa biasanya nilai piutang yang tercantum dalam neraca adalah nilai piutang neto, di mana piutang neto itu yang harus dicantumkan pada neraca fiskal dan komersial tidaklah sama saldo piutang neto pada neraca fiskal selain usaha. Yang pertama itu ada bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
Dan yang kedua ada usaha asuransi termasuk badan penyelenggara jaminan sosial. Dan yang ketiga itu lembaga penjamin simpanan. Dan yang keempat usaha pertambangan. Yang kelima usaha kehutanan. Dan yang terakhir itu usaha pengolahan limbah industri. Nah, di sini ada saldo piutang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Sedangkan saldo piutang neto pada neraca menurut akuntansi komersial adalah saldo piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih atau piutang yang ditaksir tidak dapat tertagih. Jadi, metode penghapusan piutang yang harus diperkenankan dalam perpajakan itu diatur dalam PMK 81/PMK 03 2009, di mana adalah metode langsung atau direct rate of method, sedangkan dalam akuntansi diperbolehkan memilih metode langsung atau direct rate of method atau metode pencadangan allowance method. Nah, selanjutnya piutang di luar usaha. Nah, di sini piutang di luar usaha itu atau biasa dikatakan piutang non-usaha. Dapat dilihat bahwa piutang lain-lain atau other receivable timbul dari transaksi di luar usaha normal perusahaan. Piutang ini diharapkan akan direalisasikan dalam waktu 1 tahun. Piutang non-usaha yaitu piutang yang terjadi selain dari usaha usaha pokok perusahaan, misalnya piutang kepada karyawan, uang muka ke kantor cabang, tuntutan kepada perusahaan asuransi, piutang yang timbul dari subskripsi saham, piutang dividen, dan piutang bunga. Piutang tidak hanya terjadi karena penjualan barang atau jasa. Sering itu pula piutang timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai, dan klaim asuransi, restitusi pajak, royalti, dan lain-lain. Nah, apabila yang diharapkan dapat ditagih dalam waktu singkat, maka piutang-piutang tersebut dapat digolongkan sebagai aset lancar. Apabila ternyata penagihannya dilakukan lebih dari 1 tahun, maka sebaiknya digolongkan sebagai aset lain-lain. Selanjutnya kita memasuki contoh soal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal tentang piutang. Nah, pada soal nomor 1, di sini ada PT Jaya Husada menjual barang secara kredit kepada PT Agung sebesar 5.500.000. Sudah termasuk PPN sebesar 10%. Nah, pada tanggal 10 Februari 2012, PT Jaya Husada telah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 15 Maret 2006. Sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT Jaya Husada adalah sistem perpetual, di mana harga pokok penjualan atau HPP itu sebesar 3.500.000. Bisa dilihat di sini jurnalnya. Nah, di sini pada tanggal tadi sudah diketahui bahwa tanggal 10 Februari 2012 di sini piutang usaha pada debit dan pajak pengeluarannya kita kredit, serta penjualan kita kredit sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini ada juga harga pokok penjualan yang tadi di soal bahwa diketahui harga pokok penjualan itu sebesar kita debit sebesar 3.500.000 dan persediaannya kita kredit sebesar 3.500.000. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai HPP dapat diketahui dengan perhitungan laporan HPP persediaan akhir dinilai berdasarkan perhitungan fisik persediaan yang dilakukan pada akhir periode atau akhir bulan. Selanjutnya,
Soal yang kedua itu apabila belum dikukuhkan sebagai PKP, maka PT Jaya Usada tidak boleh melakukan pemungutan PPN dengan membuat faktur pajak jumlah jurnalnya dengan dibuat dengan sistem perpetual. Dan dapat dilihat bahwa jurnalnya pada tanggal 10 Februari 2012 dicatat sebagai piutang usaha kita debit sebesar 5 juta rupiah dan penjualan kita kredit sebesar 5 juta rupiah. Tadi sudah diketahui bahwa HPP-nya itu kita debit 3.500.000 dan persediaan kita kredit sebesar 3.500.000. Karena di sini perusahaannya tidak PKP, jadi kita tidak menghitung PPN-nya. Nah, soal yang ketiga itu pada tanggal 14 Februari 2012, PT Agung mengembalikan barang yang telah dibelinya pada tanggal 10 Februari 2012. Dan PT Jaya Usada senilai 2 juta rupiah. Harga pokok barang tersebut sebesar 500.000. Nah, PT Jaya Husada mencatat transaksi retur penjualan bisa dilihat pada jurnal ini pada tanggal 14 Februari 2012. Di sini retur penjualan pada pajak keluaran pada piutang usaha. Retur penjualan kita debit sebesar 2 juta rupiah. Pajak keluaran juga kita debit sebesar 200.000 rupiah dan piutang usahanya kita kredit sebesar 2.200.000 rupiah. Nah, persediaan di sini diketahui kita debit sebesar 500.000 rupiah dan HPP-nya dikredit sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya, soal yang keempat itu ada pada tanggal 26 Februari 2012, PT Jaya Husada menghapuskan piutang usaha terhadap salah satu debiturnya karena PT Andi telah mengalami pailit. Adapun syarat-syarat penghapusan piutang yang ditagih telah memenuhi ketentuan perpajakan. Piutang yang dihapuskan tersebut sebesar 1 juta rupiah. Adapun jurnal transaksi di sini bisa dilihat karena di sini menggunakan direct write method. Di sini jurnalnya pada tanggal 26 Februari 2012. Di sini ada beban piutang tak tertagih pada piutang usaha. Beban piutang tak tertagih kita debit sebesar 1 juta rupiah dan piutang usaha kita kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai contoh penjurnalan dalam piutang. Nah, sekian materi yang saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.